Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semalam saya menjelaskan tentang perjalanan menuju akhirat, itu alam barzah. Sekarang saya mau melanjutkan perjalanan kita ini manusia menuju akhirat itu akan saya sampaikan proses-prosesnya. Proses yang kedua setelah alam barzah itu adalah tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala ini adalah untuk hancurnya alam semesta ini gitu. Jadi malaikat Israfil ini meniup sangkakala itu 2 kali. Tiupan pertama semua manusia itu ketakutan luar biasa ya. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 artinya, dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Jadi tiupan pertama itu tadi. Jadi tiupan pertama itu mematikan seluruh makhluk. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Itu tiupan pertama ya. Dan tiupan yang kedua adalah seluruh manusia bangkit dari kuburnya. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 51, yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Allah Tuhan mereka. Jadi tiupan pertama untuk mematikan seluruh makhluk, tiupan kedua untuk membangkitkan semua makhluk. Dan tentu kita sebagai manusia bertanya-tanya gitu, apakah nanti kita ini bisa selamat gitu pada saat itu, pada hari kiamat gitu kan. Pada tiupan pertama untuk mematikan semua makhluk, tiupan kedua untuk kebangkitan, apakah nanti kita pada waktu itu akan selamat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis yang sahih, bagaimana kita bersenang-senang sementara malaikat yang memegang tanduk atau trompet telah memegang tanduknya. Jidat mereka menunduk ke bawah, pendengaran mereka mendengarkan dengan cermat, menunggu perintah untuk meniup, lalu dia meniupnya. Orang-orang Islam berkata, bagaimana mengucapkannya wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, tawakkalna 'alallahi rabbina. Jadi ya itulah kita perjalanan hidup kita. Jadi mau tidak mau kita akan melalui itu. Sekarang kita ada di dunia, sebelumnya saya bahas juga perjalanan menuju akhirat itu kita melalui alam barzah terlebih dahulu, baru kita akan mengalami proses kebangkitan dari alam barzah, bangkit gitu ya. Dan di riwayat yang lain juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mata malaikat peniup sangkakala selalu melihat ke arsy tanpa berkedip, siap sejak hari diserahkan tugasnya, karena dia takut jika diperintah sebelum dia berkedip membuka mata. Kedua matanya itu bagaikan 2 bintang yang sangat terang. Jadi ini malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala
Wah, nggak pernah berkedip. Jadi matanya tertuju terus melihat ke arsy. Ya, nunggu perintah Allah kapan waktunya ditiup sangkakala. Dan tentu kita juga penasaran gitu ya. Kapan sih trompet sangkakala itu akan ditiup? Trompet akan ditiup tepat pada hari Jumat. Kok bisa? Kok tahu? Karena sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La taqumus sa'atu illa yaumul jum'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ya, hari Jumatnya nggak tahu Jumat pekan keberapa, bulan apa, tahun berapa, itu menjadi rahasia Allah. Tapi terjadinya itu hari Jumat. Dan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Dan pada hari Jumat juga seluruh manusia akan dibangkitkan. Dibangkitkan pada hari Jumat, ya. Kiamat juga hari Jumat. Ya itulah faktanya. Memang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Jumat kapan, tahun berapa, bulan apa ya, itu urusan Allah gitu. Bahkan hadis lain yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari Jumat Adam dimatikan, di dalamnya terjadi tiupan trompet sangkakala dan padanya terjadi ketakutan manusia pada hari kiamat. Maka perbanyaklah membaca salawat kepadaku, kata Nabi. Karena bacaan salawatmu akan diperlihatkan kepadaku. Ya makanya kita tentu gak asing ya kalau setiap hari Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat gitu ya. Dan berapa sih jarak antara dua tiupan? Kan tadi saya sudah membahas tiupan pertama, ada tiupan kedua. Tiupan pertama itu adalah untuk mematikan seluruh makhluk baik di langit maupun di bumi. Tiupan kedua adalah kebangkitan seluruh makhluk. Itu berapa sih jarak antara dua tiupan itu? Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya antara dua tiupan jaraknya 40. Mereka bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Dia berkata, saya tidak menjawab. Mereka bertanya, apakah 40 bulan? Dia berkata, saya tidak menjawab. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Dia berkata, saya tidak menjawab. Hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya dalam hadis ini Rasulullah mendiamkan ketika ada yang bertanya jarak antara dua tiupan itu, gitu ya. Allahu a'lam. Jadi hanya Allah yang tahu, intinya begitu ya. Hadis riwayat Bukhari tadi. Dan sebelum tiupan kedua sangkakala itu ada hujan dulu, ada hujan ya. Jadi sebelum tiupan dibunyikan, sangkakala dibunyikan, tiupan yang kedua gitu kan, Allah menurunkan hujan dulu dari langit sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian Allah mengutus hujan, seakan-akan dia seperti awan yang menaungi. Kemudian tubuh-tubuh manusia tumbuh darinya, kemudian ditiuplah sangkakala dan mereka berdiri dan melihat. Hadis riwayat Muslim. Coba kita bayangin ya gitu kan, kita nanti akan merasakan proses menuju perjalanan ke akhirat itu ya, kita prosesnya alam barzakh dulu.
terus kita akan merasakan proses kebangkitan gitu kan. Kita dibangkitkan oleh Allah yang maha menghidupkan dan mematikan gitu kan. Ya nanti yaitu terjadi setelah tiupan kedua untuk membangkitkan seluruh makhluk Allah. Itu perjalanan menuju akhirat itu bermula dari alam barza, terus ditiup sangkakala, hancurnya alam semesta gitu ya. Dan selanjutnya adalah perjalanan yang ketiga adalah hari kebangkitan manusia. Jadi kebangkitan manusia itu adalah kehidupan manusia setelah mati pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Mujadilah ayat 6. Jadi nanti ketika kita dibangkitkan semuanya nih teman-teman, ya, maka kita akan diberitahukan oleh Allah gitu tentang perbuatan kita ketika di dunia gitu. Padahal kita ya udah lupa gitu. Tentunya pemberitahuan Allah kepada kita gitu kan tentang perbuatan kita di dunia gitu kan. Itu ada catatannya, tercatat di buku catatan dengan rapih. Ya makanya kita tentu sudah nggak asing ya gitu kan, malaikat pencatat amal baik amal buruk yang akan selalu menyertai kita gitu. Ketika kita melakukan kebaikan dicatat, ketika kita melakukan keburukan juga dicatat gitu. Nanti catatan amal perbuatan kita itu akan diberikan kepada kita. Kita akan menyaksikannya sendiri gitu. Padahal ya kita lupa gitu ya, manusia memang begitu, selalu lupa gitu. Perbuatan dosanya dia lupa, perbuatan baik malah dia ingat-ingat ya. Sebaiknya jangan begitu, dibalik. Perbuatan baik kita udahlah dilupakan aja gitu kan. Tapi perbuatan buruk kita harus kita ingat-ingat supaya apa? Supaya kitanya introspeksi, muhasabah dan mohon ampun ke Allah, dan kita juga berupaya untuk menghapus dosa yang kita lakukan gitu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba akan dibangkitkan sesuai kematiannya, hadis riwayat Muslim. Makanya kita harus mempersiapkan karena kebangkitan, perjalanan kita nanti dibangkitkan ya, proses dibangkitkan ini akan baik kalau proses meninggalnya juga kita baik, dalam keadaan baik, dalam keadaan berbuat amalan yang Allah ridho gitu kan, husnul khatimah. Itulah ya, kita akan dipermudah proses berikutnya gitu. Makanya ya kita minta kepada Allah supaya husnul khatimah, supaya ya baik gitu ketika proses menghadap Allahnya gitu ya. Makanya kita selama hidup harus betul-betul mempersiapkan, harus pilih-pilih mana nih perbuatan-perbuatan yang memang membuat diri saya ini selalu positif gitu kan, selalu menambah kedekatan diri kita ke Allah, semakin baik diri kita ini kepribadiannya gitu kan. Makanya kita di dunia harus menempuh jalan-jalan kebaikan ya, karena kan kita nggak tahu kalau kita mencoba-coba untuk bermaksiat, barang kita pas maksiat, waduh, meninggal gitu. Ya Allah, padahal antara hidup di dunia dengan akhirat itu waktunya itu sangat sebentar kalau di dunia gitu, dibandingkan dengan akhirat yang memang kita nanti di sana
akan merasakan kehidupan yang abadi, mungkin bertriliunan tahun atau nggak ada angkanya, ya saking abadinya gitu. Tapi kalau kita di padang mahsyar itu, dalam hadis Nabi dijelaskan kita 50.000 tahun menunggu keputusan Allah. Sementara satu hari di akhirat hitungannya 1000 tahun menurut hitungan dunia saat ini. Ya, di dalam Quran surat As-Sajdah itu. Jadi satu hari di akhirat itu 1000 tahun menurut perhitungan dunia. Sekarang itu 2023. Berarti kalau hitungan akhirat baru 2 hari. Makanya sangat rugi sekali kalau kita hidupnya disia-siakan. Ya, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya gitu kan. Makanya jauhi itu. Apalagi sekarang nih lagi marak-maraknya gitu ya penyambutan tahun baru Masehi gitu. Kita sebagai muslim gitu kan, janganlah kita ikut hura-hura keluar dengan melakukan kemaksiatan gitu kan. Kekhawatiran mati dalam keadaan maksiat kepada Allah sementara itu tidak disyariatkan gitu kan. Keluar malam-malam menunggu tahun baru. Bahkan saya kemarin mendengar video itu kan dari orang yang beragama Kristennya aja gitu kan. Mereka memerintahkan keluarganya, anak-anaknya di malam tahun baru itu tidak boleh kemana-mana, harus di rumah. Gitu. Bahkan ada ancaman keras gitu kalau sampai keluar rumah. Apa? Tidak diakui menjadi keluarganya nantinya. Saking betul-betul tidak bolehnya gitu. Malah kita melihat gitu kan, yang banyak merayakan tahun baru masa itu kan 80%-nya orang Islam, 20%-nya ya mungkin mereka gitu kan. Makanya itu perlu kita jangan sampai mengikuti budaya barat, karena budaya mereka itu ya mereka tidak meyakini akan kehidupan akhirat, sementara kita kan ya meyakini gitu kan kehidupan akhirat lah. Biarlah mereka, yang penting kita bersyukur gitu kan, hidup dalam keadaan muslim, lahir muslim, dan lebih bersyukur lagi kalau hati kita diberikan kesemangatan terus oleh Allah untuk terus mengkaji ilmu agama gitu, supaya kita tidak salah berbuat, supaya kita tidak salah dalam mempersiapkan, supaya kita betul-betul hati-hati gitu kan dalam menjalankan amalan-amalan ketika di dunia. Jadi ada beberapa karakteristik ya manusia pada hari kebangkitan itu. Jadi pada hari kebangkitan itu manusia itu akan diciptakan dengan kondisi penciptaan yang baru dan mempunyai karakter dan sifat-sifat yang baru pula gitu. Misalnya setelah itu manusia tidak akan mati walaupun disiksa. Dan pada hari itu manusia bisa melihat para malaikat dan jin gitu. Jadi kalau di dunia kan disiksa gitu kan, mati gitu kan. Tapi kalau di sana gitu kan, karakteristik manusia sudah berbeda, diciptakan oleh Allah. Disiksa sekeras apapun ya tidak akan mati gitu kan. Ya nanti kalau dituangkan dengan cairan timah yang sangat panas dari api neraka, melepuh gitu kan kulitnya, seluruh kulitnya, dagingnya juga melepuh, tapi nggak mati-mati gitu. Nanti utuh lagi, disiram lagi, siksaannya terus menerus abadi. Makanya kalau ingat akhirat sangat takut sekali ya. Tapi ya nggak apa-apa, mau tidak mau kita jangan menghindari. Karena kalau kita menghindari justru ya kita nanti mempersiapkannya ketika di dunia asal-asalan gitu. Justru kita harus tahu, hadapi gitu. Takut, betul saya juga takut gitu kalau ingat akhirat gitu. Sangat takut, kebayang gitu kan, neraka menggelegak, dibuka neraka gitu kan. Terus kita berdiri di hadapan Allah gitu kan masing-masing. Enggak sama orang tersayang, enggak gitu.
Kita masing-masing mempertanggungjawabkan amalan perbuatan kita di dunia gitu. Dan siapa sih manusia yang pertama kali dibangkitkan? Manusia yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda yang artinya saya adalah tuannya seluruh anak Adam pada hari kiamat kelak. Dan saya adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan dari tanah. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya janganlah kalian melebihkan saya dari Musa, karena manusia akan menjadi pingsan semua dan saya adalah orang yang pertama kali sadar, tetapi Musa berada di samping arsy sehingga saya tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dibuat pingsan dan telah sadar atau dia adalah pengecualian yang dikehendaki oleh Allah SWT. Hadis riwayat Bukhari. Ya saking keadaan hari kebangkitan itu, Masya Allah, sangat menakutkan gitu. Makanya pernah baca enggak itu 1000 wajah manusia di padang mahsyar. Kita kan nanti dibangkitkan kan di padang mahsyar gitu. Nanti akan dibahas selanjutnya padang mahsyar ya. Itu kan macam-macam. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri gitu kan. Ada yang dibangkitkan kepalanya di bawah, istilahnya kakinya di atas gitu, jalannya dengan kepalanya gitu kan. Ada. Saya pernah baca gitu kan. Ya Allah alam bisawab lah gitu kan. Nanti itu akan dibahas berikutnya ya. Dan kondisi manusia pada saat dibangkitkan itu, pada hari kebangkitan nanti manusia akan dihidupkan lagi dari kematiannya dalam keadaan tidak beralas kaki gitu ya, tidak berbaju dan belum disunat. Jadi nggak pakai baju loh teman-teman, kita dibangkitkan itu nanti. Nggak pakai alas kaki, sepatu mewah yang ada di dunia yang mungkin sebagian orang beli harganya miliaran, ratusan juta. Nggak akan dibawa, nggak akan pakai itu. Sekalipun kita orang terkaya di dunia, nggak akan pakai itu. Atribut-atribut dunia, materi itu nggak ada, semuanya sama. Semuanya sama, telanjang bulat, ya, tidak berpakaian, tidak beralas kaki. Dan dalam Quran surat Al-Anbiya 104 Allah berfirman, yang artinya sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Ya, jadi tadi kondisi manusia pada saat dibangkitkan itu ya satu tadi ya tidak beralas kaki, tidak berbaju dan belum disunat. Yang kedua orang yang mati berihram, dalam keadaan ihram ya, akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi kalau misalkan mati dalam keadaan ihram, itu dibangkitkan dalam keadaan baca talbiyah. Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dengan luka yang mengalir darah. Namun darah yang berwarna merah itu menebarkan aroma yang sangat wangi. Tapi sudah dibuktikan ya teman-teman. Kita tahu kan beritanya juga sudah viral gitu, orang-orang yang mati syahid di negara saudara kita di sana gitu kan. Tubuhnya harum gitu kan. Bahkan darahnya juga gak amis gitu. Ya orang yang mati syahid ini nanti dibangkitkannya itu sesuai gitu dengan luka gitu yang ketika di dunia gitu syahidnya. Dan darahnya itu terus mengalir gitu, tidak ada perubahan gitu, darahnya mengalir tapi gak bau, gak amis.
api wangi. Tapi di dunia sudah diperlihatkan ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini nanti pada saat dibangkitkan, kondisi manusia pada saat dibangkitkan. Dan yang ketiga, disunahkan membaca talqin dengan kalimat syahadat kepada orang yang meninggal dunia, agar dia nanti dibangkitkan sedang membaca syahadat dan termasuk golongan penghuni surga. Jadi kalau ingat ini menakutkan banget ya teman-teman. Jadi saya teringat, saya baca buku tentang kematian orang yang su'ul khotimah. Jadi ini orang tersebut dia itu ngefan lah sama salah satu orang. Saya lupa namanya, tapi saya sedikit ingatlah ceritanya karena sudah lama banget saya bacanya. Dia ngefan banget sama lagu-lagu artis tersebut lah gitu. Sampai dia mengendarai mobil pun gitu kan, yang disetel lagunya itu. Qadarullah dia kecelakaan. Terus ada yang menyelamatkan gitu kan. Ternyata dia dalam keadaan sekarat, dan yang menyelamatkan ini karena dibimbinglah orang ini yang sedang sekarat ini untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi malah enggak ngucapin la ilaha illallah gitu. Malah nyanyi aja lagu-lagu yang dia idolakan itu. Makanya ya, seimbangkanlah gitu ya. Kan kita sudah tahulah gitu kalau masalah bab musik. Tentu ya kita harus betul-betul jaga lah gitu. Kalau memang sampai melalaikan itu kan ya yang itu yang berbahaya gitu. Kekhawatiran alam bawah sadar kita kalau kita isi terus dengan musik gitu kan 24 jam gitu kan, kita isi dengan musik terus. Khawatir gitu kan. Ketika sakaratul maut itu alam bawah sadar kitanya ya udah musik aja. Akhirnya terbawa gitu. Ketika suruh mengucapkan la ilaha illallah, karena kitanya sedikit zikir kepada Allah, kitanya malah banyak nyanyi gitu kan. Gitu, makanya harus dipertimbangkan ketika kita mau menyukai sesuatu. Kalau memang itu melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kita untuk ingat Allah, sebaiknya dihindari. Dan pertumbuhan manusia pada hari kebangkitan. Pada hari kiamat nanti, manusia itu diciptakan hanya dengan satu tulang kecil yang disebut dengan ajbuj janab. Ajab artinya akhiran segala sesuatu. Ketika mereka tersiram air hujan, mereka akan berkembang, tumbuh menjadi besar, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya kemudian diturunkan air dari langit, lalu mereka tumbuh sebagaimana ditumbuhkannya sayur-sayuran. Pada waktu itu manusia hanya sebuah tulang yang kecil. Dari situlah makhluk akan dibangkitkan pada hari kiamat. Katanya tulang yang kecil ini katanya tulang ekor ya gitu. Jadi tulang ekor ini yang gak akan hancur. Walaupun misalkan kita nanti masuk alam kubur gitu kan, sampai berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun, tulang ekor ini gak akan hancur. Disitulah nanti kita akan dibangkitkan. Tapi tentunya dengan karakteristik yang berbeda, tidak akan mati gitu abadi. Disiksa sekeras apapun ya tetap gak akan mati gitu. Dan jasad para nabi. Jadi pada saat semua makhluk hidup mati dan dimakan oleh bumi gitu kan, Allah Subhanahu wa taala itu menjaga keutuhan jasad dan badan para nabi sehingga mereka itu tidak lenyap dimakan oleh tanah gitu ya. Jadi kalau jasad nabi ya utuh dijaga oleh Allah, Masya Allah gitu ya.
Dan Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah SWT melarang bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Bukhari. Jadi nabi jasadnya ya dijaga oleh Allah, karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad nabi. Dan kita juga tentu pengen banget ya kalau misalkan meninggal gitu kan, masuk ke alam kubur, jasadnya utuh gitu. Gimana ya caranya ya gitu kan. Caranya ya nanti akan dibahas kemudian gitu ya. Karena memang ada gitu kan orang-orang yang jasadnya utuh ketika sudah meninggal beberapa tahun pun gitu kan. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang hafiz Quran, orang-orang yang mati syahid. Ada gitu yang seperti itu gitu. Tapi kalau kita punya keinginan ya harus bisa memantaskan diri. Jangan kita keinginan besar tapi kita tidak memantaskan diri dengan amalan-amalan yang buat Allah kagum gitu sama kita gitu tuh. Karena kita melakukan amalan-amalan yang Allah ridha gitu kan. Dan perjalanan selanjutnya adalah yang keempat ya, padang mahsyar. Di padang mahsyar ini Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam bumi yang sangat putih seperti tepung yang lembut dan putih. Tidak ada tanda-tanda di atasnya seperti gunung ataupun bebatuan. Hadis riwayat Bukhari. Cuma saya pernah baca di dalam ayat Al-Quran. Jadi bumi ini diganti dengan bumi yang lain. Ya Allah alam bisawab gitu ya. Keadaan manusia pada saat di padang mahsyar itu diterangkan dalam sebuah ayat. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat dahsyat. Surat Hajj ya, ayat 1. Dan ayat keduanya, ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah segala kandungan wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, akan tetapi ajab Allah itu sangat keras gitu. Kebayangkan, Masya Allah. Sangat menakutkan sekali gitu kan. Wanita yang lagi nyusuin aja gitu kan. Itu sampai lupa gitu. Dan orang yang mengandung aja sampai gugur gitu kandungannya. Dan kita semua itu ya dalam keadaan mabuk. Ya mudah-mudahan kita tidak merasakan hari kiamat gitu ya. Katanya sih orang-orang yang beriman itu kan semuanya sudah meninggal gitu. Yang hidup di akhir zaman kehancuran, merasakan kehancuran alam semesta. Itu adalah orang-orang yang terburuk gitu. Karena orang-orang yang tidak beriman gitu kan kepada Allah. Di dalam Quran surat An-Najiat ayat 8-9 Allah berfirman yang artinya hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Ya jelas takut dong. Ada apa sih yang kayak sekarang kan tsunami, gempa bumi itu kan masih kiamat-kiamat kecil. Kalau kiamat besar itu kan hancurnya seluruh alam semesta. Bukan hanya di Indonesia saja gitu kan. Tapi seluruh negara yang ada di dunia. Bukan hanya di bumi saja yang hancur gitu kan. Tapi lautan, langit, bintang-bintang gitu kan. Semuanya hancur alam semesta. Kebayang takutnya kayak gimana gitu. Makanya insya Allah orang yang beriman tidak akan merasakan hari kiamat. Karena ya sudah meninggal gitu, yang hidup di akhir
yang merasakan hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia, karena memang nggak beriman kepada Allah. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Abasa ayat 33 sampai 37 yang artinya, dan apabila datang suara yang memekakan tiupan sangkakala yang kedua pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Urusannya apa? Ya mikirin diri sendiri gitu. Aduh gimana nih saya nih? Gimana nih saya supaya selamat? Ya dia, ya karena saking dahsyatnya gak kepikiran orang yang kita cintai gitu. Gak kepikiran mau nyelamatin orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi gitu. Karena memang saking dahsyatnya gitu kejadian hari kiamat, hancurnya alam semesta itu. Jadi ya takut, ya bingung, macam-macam perasaannya. Ya kiamat kecil aja lah, gimana. Kita aja kalau misalkan ada misalkan bukan gempa mungkin ya, mungkin agak goyang dikit gitu buminya, takut gitu kan. Apalagi kalau misalkan terjadi hal yang sangat dahsyat gitu, terjadi tsunami pun, waduh tegang banget gitu kan. Kita nggak bisa apa-apa, bingung gitu. Ya kebayang, makanya wajar gitu kan. Jadi saling ya lari gitu, ngurusin diri sendiri gitu. Lari dari ibunya, lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya gitu kan. Jadi ngurusin diri sendiri gitu. Dan hitungan waktu di padang mahsyar, itu kalau di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4, malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Kalau dalam Quran surat Al-Ma'arij ya. Nih, satu hari kadarnya 50.000 tahun. Makanya kan ada 3 waktu tuh ya yang pernah saya dapat gitu kan. Yang pertama 1 hari 24 jam ya kita nih di dunia. 1 hari 1000 tahun. 1 hari 50.000 tahun. Masya Allah gitu ya. Jadi karena terlalu panjangnya waktu yang dilalui oleh manusia di padang mahsyar, 50.000 tahun loh teman-teman. Manusia mengira bahwa mereka hidup di dunia hanya beberapa saat saja gitu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 45. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, kecuali hanya sesaat saja di siang hari. Di waktu itu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi kayak mimpi gitu. Saking perjalanan di padang mahsyar itu kan saking lamanya gitu, 50.000 tahun gitu perjalanan di padang mahsyar itu. Jadi kayak mimpi gitu. Hidup di dunia tuh kayak habis tidur, mimpi, bangun, udah ada di padang mahsyar gitu, udah di akhirat gitu. Saking tuh perbandingannya umur dunia dengan umur akhirat tuh jauh banget. Dunia mah ya nggak abadi, fana, sementara akhirat abadi gitu. Waktunya sangat panjang. Makanya seperti orang tidur aja di dunia ini. Bangun mimpi gitu, bangun lagi itu sadar gitu. Setelah sadar dia menyesali. Karena kenapa? Karena ketika di dunianya dia tidak melakukan hal yang terbaik. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 55 juga Allah berfirman, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur melainkan hanya sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran. Ya, jadi
orang-orang yang berdosa itu nanti di hari kiamat itu ya akan menyesal gitu, akan merasa ya ternyata di dunia cuma sebentar banget gitu. Makanya itu kan satu hari hitungan akhirat itu kan 1000 tahun menurut perhitunganmu gitu kan. Ya kalau dipikir-pikir ya 2023 kita masih baru 2 hari hitungan akhirat ya. Dan kondisi hari pada saat di mahsyar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Insan ayat 27, sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu. Dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Al-Mu'minun ayat 101. Jadi ya gak peduli gitu, gak mikirin orang lain gitu. Sibuk mikirin diri sendiri. Aduh, saya ini nerima kitabnya dari tangan kanan apa dari tangan kiri? Apakah saya menerima kitabnya dari depan apa dari belakang? Aduh, gimana ini? Makanya tuh hati-hati. Kenapa orang yang bangkrut nanti di akhirat adalah orang yang ketika di dunia dia rajin banget sholat, dia rajin banget baca Quran, dia rajin banget bersedekah. Tapi amal kebaikannya bangkrut. Kenapa? Karena dia ketika di dunia itu suka ngegibah, suka namimah, ngadu domba, suka fitnah gitu kan. Itu suka ngomongin gitu. Di dunia kerja, baik kerjanya itu sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau sebuah perusahaan yang menghasilkan SDM seperti lembaga pendidikan, saling ngomongin temennya atau ngomongin pimpinannya. Oh itu Masya Allah. Ya gibah, apa sih bedanya gibah sama fitnah? Kalau fitnah ngomongin orang lain tidak sesuai fakta. Kalau gibah ngomongin orang lain tapi bener gitu. Misalkan kamu itu, misal contoh ya, kalau fisik, kamu itu kulitnya hitam banget sih, bener hitam, itu gibah, gak boleh. Atau yang lainnya. Makanya hati-hati ya teman-teman. Kecuali kita mau memberitakan kemungkaran, supaya kemungkaran itu tidak sampai merajalela. Supaya orang yang melakukan kemungkaran itu jera, itu boleh gitu. Karena memang sekarang itu kan kita melihat kemaksiatan tuh di publik. Tentunya kita harus melawan kemungkaran itu juga di publik gitu. Kalau misalkan secara privasi ya kita ingatkan juga secara privasi gitu. Karena kita kewajibannya mengingatkan. Adapun kalau sudah diingatkan ya sudah gitu. Kita bebas tanggung jawab di hadapan Allah gitu kan. Dan Allah berfirman juga di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 4-6. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan gitu pada hari yang sangat besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Allah Rabb semesta alam. Kebangkitan itu kenapa sih dikatakan hari yang sangat besar? Ya karena huru haranya sangat dahsyat sekali gitu pada hari itu. Kita aja sampai lupa gitu nanti sama orang yang tersayang. Karena saking gimana sih, mencekam, menakutkan. Matahari sejengkal, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Wah, ada yang wajahnya cemerlang seperti bulan purnama, seperti bintang. Ada wajahnya seperti babi, anjing. Ya macam-macam yang sangat menakutkan gitu, tergantung amalannya ketika di dunia. Dan keadaan hari kiamat ya. Tadi sebelumnya juga sudah dibahas kehancuran alam semesta, tapi akan ada tambahan pembahasan juga tentang keadaan hari kiamat gitu. Keadaan alam semesta, bumi dan langit akan digulung.
Dan mereka, Allah berfirman ya, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan gamannya pada hari kiamat. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Quran surat Az-Zumar ayat 67. Jadi dalam genggaman Allah itu alam semesta ini akan melipat langit dan bumi, kemudian menggenggamnya dengan tangan kanannya sambil berkata, akulah raja yang berkuasa. Di manakah orang-orang yang sombong dan orang-orang yang diktator gitu. Ya makanya kita manusia sombong, apa yang mau disombongin? Coba kita nggak punya daya dan kekuatan loh. Kita ini lemah. Lagi sakit lemah, kita bakalan mati juga, kita ini lemah gitu. Apa yang harus disombongin gitu, kita nggak, alam semesta juga bukan punya kita gitu kan. Nggak pantas kita sombong. Makanya dalam hadis Nabi yang sahih kata Allah, sombong itu adalah pakaianku gitu kan. Siapa saja yang merebutnya maka dia tidak akan aku masukkan ke dalam surga gitu. Makanya jangan sombong ya. Karena raja alam semesta, raja yang hebat gitu kan. Yang berkuasa pada waktu itu yaitu adalah Allah gitu. Sekarang juga dalam genggaman Allah. Nanti pada saatnya, pada waktunya yang sudah tepat, baru ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, raja di raja. Sang Maha Raja ya. Dan bumi juga dihancurkan. Allah berfirman, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Bayangin deh, sangkakala ditiup, maka diangkatlah bumi diangkat. Bayang bumi besar loh, bumi besar. Dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya dengan sekali bentur. Al-Haqqah ayat 13 sampai 14. Ya kan kita nggak ada apa-apanya, kita kecil gitu loh. Bumi diangkat, Masya Allah. Dibenturkan dengan sekali bentur, kayak main bola gitu ya. Ya makanya manusia itu sangat kecil. Nggak pantas kalau untuk sombong. Dan gunung-gunung juga diletuskan oleh Allah gitu. Firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 105 sampai 107. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Jadi datar ya, dihancurkan oleh Allah, gunung-gunung itu diletuskan. Lautan diluapkan. Firman Allah di dalam Quran surat Al-Infitor ayat 3, dan apabila lautan dijadikan meluap, langit juga digoncangkan dan terbelah. Firman Allah dalam Quran surat At-Tur ayat 9, pada hari ketika langit benar-benar bergoncang, maka apabila, dan surat Ar-Rahman ayat 37, maka apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Gitu ya, kebayang gitu, langit terbelah menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Wah, ngebayangin aja takut. Tapi insya Allah orang yang beriman tidak akan merasakan hari kiamat, insya Allah. Karena kan yang hidup di akhir zaman, yang betul-betul mau mendekati kehancuran alam semesta itu, orang beriman udah dicabuti nyawanya oleh Allah gitu.
Dan matahari digulung, firman Allah di dalam Quran surat At-Takwir ayat 1, apabila matahari digulung. Ya, ayat selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, biar baca Al-Quran. Dan bintang-bintang berjatuhan, firman Allah dalam Quran surat Al-Infitor ayat 2. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Bintang-bintang jatuh berserakan. Kalian pasti ngebayangin kayak gelas jatuh pecah gitu ya. Ya karena versi kita gitu kan. Bintang-bintang berjatuhan, ya alam semesta kan besar gitu. Alam semesta tuh sangat besar gitu kan. Bintang berjatuhan, bertabrakan gitu kan dengan ya alam semesta ini hancur gitu, bukan hanya bumi saja, bukan hanya daratan saja, tapi seluruhnya gitu, bintang-bintang, planet-planet semuanya hancur gitu. Gerhana bulan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 7 sampai 8, maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Bulan udah enggak ada cahayanya lagi gitu kan. Ya semuanya udah hancur, gelap. Alam semesta ini gelap. Matahari mendekat pada hari kiamat kelak ya. Matahari itu akan didekatkan 1 mil di atas kepala manusia. Rasulullah SAW bersabda, manusia pada hari itu tergantung amalnya masing-masing. Ada yang keringatnya mencapai tumitnya, ada yang mencapai lutut, ada yang mencapai pundak, bahkan ada orang yang hampir tenggelam oleh keringatnya sendiri. Hadis riwayat Muslim, ini dalam hadisnya ada gitu. Dan seandainya manusia itu tidak diciptakan dengan bentuk penciptaan yang tidak bisa rusak gitu, sungguh manusia akan hancur lebur oleh siksaan pada hari itu. Karena siksaannya sangat dahsyat. Tapi kan sudah beda karakteristiknya. Jadi Allah menciptakan manusia ketika dibangkitkan itu karakteristiknya berbeda. Tidak akan mati. Jadi disiksa sekeras apapun ya tidak akan mati gitu. Makanya ya kalau misalkan diciptakan bakalan mati, ya udah mati gitu istilahnya gitu, saking kerasnya siksaannya. Tapi karena karakteristiknya berbeda, jadi diciptakannya itu yang gak akan mati-mati gitu. Setelah dibangkitkan itu dari alam barzah, dari alam kubur gitu. Dan keadaan manusia gitu nanti pada hari kiamat. Kalau tadi itu kan keadaan alam raya yang pertama, tentang keadaan hari kiamat tuh, keadaan alam semesta. Yang kedua itu keadaan manusia. Pertengkaran. Pada hari itu orang-orang yang lemah akan bertengkar dengan orang-orang yang sombong. Orang-orang kafir akan bertengkar dengan para pengikutnya, setan dan bala tentaranya. Sebagian melaknati kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang zalim akan menggigit jarinya sambil berkata menyesal. Seandainya aku tidak menjadikan mereka teman yang dekat dan kekasih. Mereka berkhayal seandainya mereka menjadi orang yang setia mengikuti Rasulullah SAW. Sehingga menjadi umat dan orang-orang yang dikasihinya. Jadi pada bertengkar gitu nanti di sana itu keadaan manusia itu. Ya, orang yang lemah akan bertengkar dengan orang yang sombong, ya saling bertengkar gitu. Orang kafir juga bertengkar kepada para pengikutnya, setan sama bala tentaranya saling bertengkar gitu. Saling melaknati gitu. Dan mereka juga akan menggigit jarinya. Saking tuh menyesal gitu ya. Coba ya gitu kan. Kalau saya dulu tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat gitu atau kekasih, mungkin gak akan kayak gini gitu kan. Tapi penyesalan mereka itu gak ada gunanya lagi gitu. Gak ada faedahnya lagi gitu kan. Bahkan nanti iblis itu akan khutbah loh nanti.
ya, akan khutbah. Jadi nanti pada saat di mahsyar, iblis akan berpidato kepada manusia sebagaimana dijelaskan dalam ayat, dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Ini pidato iblis ya, yang terdapat di dalam Quran surat Ibrahim ayat 22. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kamu sendiri gitu. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ini pidatonya iblis gitu. Jadi berserah diri dia itu, ya udah menggoda manusia gitu untuk mengikuti jejaknya. Dianya nanti di sana di padang mahsyar dia itu berserah diri gitu, gak mengurusin, ya itu urusan kamu gitu ya. Karena ya iblis juga tidak punya kekuasaan juga gitu kan. Ya gimana diajak memikirkan dirinya sendiri. Makanya ya kita jangan sampai mengikuti jejak-jejak iblis gitu ya. Dan keadaan orang kafir nanti, keadaan orang kafir itu pada saat di padang mahsyar itu ya sangat mengerikan gitu. Sebagaimana digambarkan di dalam ayat gitu ya. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Quran surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14 ya. Jadi ya saking tuh pedihnya gitu, coba egois banget ya. Udah di akhirat aja udah egois banget gitu orang kafir itu. Saking dia gak mau tersiksanya gitu kan, dia pengen menebusnya dengan anak-anaknya, istrinya, saudaranya, familinya yang melindunginya ketika di dunia gitu. Itulah udah karakteristik bawaan gitu. Kalau Nabi kan SAW ketika di padang mahsyar itu kan beliau itu meminta syafaat kepada Allah gitu kan untuk umatnya gitu. Makanya kalau kita pengen mendapatkan syafaat dari Nabi SAW ya ikuti jejaknya, teladani beliau gitu kan. Hidupkan kitabullah sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari dalam segala aspek ya. Saat itu dari jahanam akan dikeluarkan 70.000 tali. Kebayang ya, saat itu dari jahanam akan dikeluarkan 70.000 tali. Setiap tali akan disertai dengan 70.000 malaikat. Ketika orang-orang kafir melihat itu, mereka ketakutan dan berharap seandainya saja dia bisa menebus siksaan itu dengan dirinya, maka mereka akan melakukannya. Tapi kan gak bisa ya teman-teman. Kan abadi, gak akan mati-mati. Bahkan ya ada yang meminta mati gitu kan di sana gitu kan, karena gak kuat dengan siksaannya, biar jadi debu aja gitu kan, ada di ayat yang lain. Tapi ya gak bisa gitu, terus siksaan itu abadi, terus menerus. Dan orang-orang kafir itu akan jatuh dalam sebuah kehinaan. Dan mereka sangat menyesal dengan apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 8, mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sangat berat gitu. Ya berat gitu nanti di hari kiamat itu gitu ya, di padang mahsyar itu gitu. Dan Allah berfirman di dalam Quran surat
An-Naba ayat 40, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang sangat dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah gitu. Jadi ya itu saking saking dahsyatnya, saking menakutkannya, saking sadisnya lah pokoknya. Saking kerasnya ajabnya Allah gitu kan kepada orang-orang kafir. Ya sampai ya udahlah, lebih kenapa enggak jadi tanah aja dulu, enggak usah jadi manusia gitu kan. Itulah ya itulah kehidupan kita gitu. Kita sebagai manusia ya harus menerima sunnatullah, itu ketetapan dari Allah gitu. Kita jalanin gitu kan. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang beriman gitu kepada Allah, masih melakukan hal-hal yang waras gitu ya, yang baik, yang positif, yang Allah ridha gitu. Coba kalau di sana gitu kan kita lihat orang-orang yang nggak orang-orang banyak melakukan hal yang nggak waras gitu, membunuhi dengan membabi buta kan, itu kan udah nggak waras gitu, menodai dengan sangat fatal gitu. Coba lihat cerita-cerita saudara muslim kita di sana. Tidak hanya membunuhi tapi juga melecehkan gitu kan, dengan sangat keji dan bengis gitu. Tentunya lebih pantas lah orang-orang yang seperti itu disiksa di dalam neraka. Dan bagaimana sih keadaan orang-orang mukmin yang maksiat? Keadaan orang-orang mukmin yang suka berbuat dosa gitu kan. Ya, di sini yang pertama adalah orang mukmin yang tidak mau menunaikan zakat nih. Harta mereka akan dijadikan seekor ular yang bermata hitam ganas dan akan digalungkan pada leher mereka. Hartanya akan dijadikan lempengan-lempengan besi dari neraka untuk dijadikan alat penyiksaannya. Ya, orang mukmin yang tidak mau menunaikan zakat. Zakat ini bukan hanya zakat fitrah aja, zakat mal, zakat harta. Kalau sudah mencapai nisab dalam 1 tahun ya wajib zakat 2,5% gitu. Punya emas misalkan dalam 1 tahun gitu 900 gram, dia nggak mau zakat, ya itu pelit gitu misalkan, ini bisa menjadi siksaan nanti di nerakanya gitu. Harta kita itu akan menjadi ular gitu, yang akan dikalungkan di leher kita nanti. Makanya zakat itu kan ada 2, zakat mal tuh harta, zakat fitrah. Zakat fitrah itu ya yang dilakukan pada 1 Syawal gitu, terakhir pada bulan Ramadan gitu mulainya. Jadi ini zakat ini saya kan udah zakat, saya merutin zakat, tapi ketika kalian punya harta gitu kan, dalam 1 tahun sudah mencapai nisab gitu kan, apa zakat apa enggak gitu. Misalkan punya kambing gitu, sampai dalam 1 tahun berapa ekor, ada batasan-batasannya gitu. Kalau sudah mencapai nisab wajib zakat, jangan sampai enggak zakat. Itu nanti akan menjadi hukuman nanti di akhirat. Makanya ada pengusaha soleh gitu kan, ketika ditegur gitu kan, kenapa sih kamu enggak sayang dengan harta kamu gitu kan. Karena pengusaha soleh ini sering mengeluarkan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Ya, karena ada yang bertanya, kenapa enggak cinta gitu sama harta kamu? Kata siapa enggak cinta, kata pengusaha kaya raya yang soleh ini. Justru saking saya cintanya kepada harta saya pengen harta saya ngikut ke saya sampai akhirat. Ya bukan materi fisiknya bukan, tapi amalannya gitu. Jadi dititipin ke masjid, lembaga pendidikan, lembaga pesantren gitu kan, pada orang-orang yang membutuhkan, fakir miskin. Ya
pembangunan masjid atau pembuatan jalan gitu. Itu juga salah satu kita sudah nabung gitu untuk kepentingan akhirat gitu. Ya kita punya mobil banyak, gak akan masuk kubur gitu mobil mah. Tapi amal ibadah kita gitu kan yang akan masuk ke dalam kubur, yaitu sedekah kita gitu. Itu ya. Jadi keadaan orang mukmin yang maksiat nanti di akhirat. Itu tadi yang pertama itu tadi. Yang kedua adalah orang mukmin yang sombong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong nanti akan dibangkitkan seperti anak semut yang kecil, seorang laki-laki yang kecil dan hina, gitu ya, kecil gitu, sangat hina gitu. Makanya udahlah, jangan sombong lah. Apa yang kita sombongin? Gak perlu kita sombongin, kita lemah kok. Kita lemah, banyak lupanya gitu kan. Kita butuh sama Allah gitu kan, butuh kekuatan. Kita ini lemah, sama gunung, sama bumi aja. Aduh sangat jauh perbandingan secara fisiklinya gitu kan. Kita kena letusan gunung aja udah langsung mati gitu kan. Saking begitu lemahnya diri kita. Itu ya istilahnya begitulah. Jadi kita ini lemah gitu dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kenapa kita dikatakan yang paling sempurna? Karena ya kita memiliki akal. Yang ketiga gitu, keadaan orang-orang mukmin yang berdosa itu nanti di sana adalah dosa-dosa yang menyebabkan Allah SWT tidak mau berbicara dengan seorang mukmin, seperti menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah gitu kan. Orang yang bersumpah dengan atas nama Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia gitu kan. Memfitnah orang yang berbaiat ke orang yang membaiat seseorang dan memenuhi baiatnya jika ia mendapatkan keuntungan, dan meninggalkannya jika ia dirugikan. Jadi pokoknya materi aja gitu tuh. Jadi ayat-ayat Allah yang memang nggak mendapatkan cuan gitu, itu disembunyikan gitu, ya. Bahkan ada orang yang bersumpah atas nama Allah gitu kan, demi viral gitu kan. Oh saya diutus oleh Allah itu sebagai nabi gitu kan, sumpah demi Allah gitu kan, misal gitu, sampai bersumpah demi cuan dan keuntungan dunia, atau memfitnah. Aduh sekarang mah udah zamannya ya memfitnah itu di medsos itu, memfitnah apalagi ini mendekati ya tahu sendirilah mendekati apa, pemilihan begitu ya. Jadi banyak yang memfitnah, tapi insya Allah itu orang yang benar, orang yang lurus, tidak bisa ditutupi karena medsos sebegitu canggihnya gitu ya. Tidak bisa sembarangan menuduh orang. Karena ya kita ini ya karakteristik orang Indonesia kan kepo ya, bagus sih kalau kepo dalam hal kebaikan, asalkan jangan kepo dalam hal keburukan gitu, ngurusi urusan orang lain itu nggak boleh gitu kan. Tapi dalam menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran itu bagus ya. Dan orang yang tidak mau membantu musafir mendapatkan air ya. Musafir itu ada orang yang melakukan perjalanan jauh, kita tidak memberikan air gitu. Ya air minum gitu. Ya bagus kita jamu dengan makanan gitu. Itu juga salah satu perintah Nabi gitu. Dan orang tua yang berzina, banyak sekarang tuh orang tua berzina, bahkan gak main-main kalau sekarang zinanya. Darah dagingnya sendiri dizinahi, banyak kasusnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Seorang raja yang pembohong, suka janji gini tapi bohong. Raja itu adalah bisa dikatakan presiden juga gitu kan. Pokoknya janjinya semuanya bohong gitu.
Jadi ketika dia jadi raja atau pimpinan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri gitu, untuk memperkaya dirinya sendiri gitu. Orang miskin yang sombong, udah miskin sombong lagi. Anak yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki. Apa wanita yang menyerupai laki-laki itu? Ya misalkan mungkin kayak semacam, ya dia wanita tapi gayanya kayak laki-laki itu. Semuanya dirubah gitu, performanya, penampilannya itu dengan laki-laki gitu. Dayut, apa dayut? Orang yang tidak peduli dengan kejelekan keluarganya gitu. Jadi apa sih dayut itu kayak contoh suami nih, istrinya keluar dengan berpakaian yang sangat ketat gitu kan, ada kemana-mana gitu kan, si suami nggak ngelarangnya gitu, ini termasuk dosa gitu. Dan orang yang mendatang istrinya dari jalan belakang, waduh, ini nih yang jarang orang ketahui mungkin ya. Jadi bukannya suruh datangin dari depan, malah belakang, maksudnya adalah dari dubur ya. Itu dosa yang sangat besar gitu. Dan orang yang berjalan dengan sombong. Jadi ini adalah orang-orang yang Allah itu tidak akan berbicara dengan orang yang modelan yang tadi saya sampaikan. Ya berbicara juga gak mau, gak peduli. Ya jelas gitu, kita akan diseret dengan malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka yang sangat menakutkan, yang seram-seram gitu. Nanti kita akan ditarik, diseret, disiksa, dan Allah tidak peduli gitu. Makanya hati-hati nih ya, kalau ada rasa seperti itu nih, laki-laki atau suami, ya harus terapi lah gitu. Terapi kalbu, supaya hatinya lebih dekat ke Allah. Lebih takut ke Allah. Dan tentunya harus dengan ilmu itu, harus datang-datang ke majelis-majelis ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat. Dan yang keempat adalah orang-orang yang kaya, yang bermegah-megahan. Kecuali ya orang kayanya yang mau berinfak gitu. Jadi kalau orang yang kaya bermegah-megahan, pelit gitu, gak mau berinfak, ini akan mendapatkan siksa gitu di hari kiamat gitu. Dan orang yang kelima adalah orang yang ingkar janji. Ini orang yang mendapatkan siksa nanti di hari kiamat itu adalah orang-orang yang mengingkari janji sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Orang yang mendapatkan siksa nanti gitu di akhirat gitu maksudnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika nanti semua generasi pertama sampai generasi manusia terakhir dikumpulkan, orang-orang yang mengingkari janji akan mendapat bendera khusus dan akan dikatakan kepada mereka bahwa ini adalah orang yang mengingkari janji fulan bin fulan. Jadi ini ketika kita di dunia suka mengingkari janji, maka nanti kita dikasih bendera khusus karena kita mengingkari fulan bin fulan. Makanya ketika kita janji harus ditepati. Bisa dilihat di Quran surat Al-Mu'minun. Orang yang menepati janjinya itu akan ditempatkan berada di surga Firdaus. Tapi kebalikan orang yang mengingkari janji itu akan disiksa nanti di akhirat. Jadi berat banget gitu. Kita misalkan hutang ya 1 juta, nanti bulan depan saya bayar. Iya gitu. Ternyata bulan depan nggak dibayar juga gitu. Ditagih sama yang memberikan hutang karena lagi butuh. Nanti ya tahun depan, iya aja karena ya percaya gitu janji. Ternyata ngingkarin lagi. Seterusnya nanti begitu aja janji terus mau bayar hutang tapi dia nggak bayar sampai dia meninggal. Wah, inilah yang akan mendapatkan siksa. Makanya hati-hati dengan hutang walaupun hanya 1.000 rupiah. Apalagi sampai berjuta-juta ya.
Yang paling berat adalah janji pemimpin kepada rakyatnya. Ketika diingkari, aduh bahaya banget. Makanya ketika kita memilih pemimpin harus yang takwa kepada Allah. Karena jelas orang yang bertakwa itu tidak akan mengingkari janjinya. Tapi kalau orang yang gak bertakwa, beriman juga kagak misalkan. Ya cuma ya sekedar ngedenger-denger orang-orang nenek moyang gitu. Oh ya Islam gitu. Tapi dia tidak mau mempelajari Islam itu apa gitu. Kita itu kok suruh beriman ke Allah gitu kan. Tidak hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada malaikatnya. Ya orang yang betul-betul mempelajarinya, maka dia akan menyadari betul keimanannya itu dari proses dia berpikir gitu, bukan mengikuti nenek moyang gitu. Sehingga kalau ngikutin nenek moyang, suruh ngaji aja nggak bisa gitu, suruh jadi imam sholat aja nggak bisa gitu, misal gitu. Laki-laki kan harus bisa lah kalau dia muslim, minimal ya imam sholat untuk anak dan istrinya gitu kan, kalau lagi istilahnya lagi darurat lah gitu. Karena ya utamanya laki-laki ya sholat berjamaahnya di masjid bukan di rumah gitu. Dan yang keenam, siapa sih yang akan mendapatkan siksa nanti di akhirat adalah gulul, berlebih-lebihan gitu kan. Berlebih-lebihan, kalau lagi perang dapat harta rampasan, berlebih-lebihan ngambilnya. Ya, atau misalkan dia kalau suka mencaplok tanah orang lain gitu tanpa izin gitu. Itu juga berlebih-lebihan, gulul masuknya, itu akan mendapatkan siksa gitu. Orang akadnya itu belinya 3.000 meter, diukurnya lebih gitu, misal gitu ya. Atau mau buat sertifikat gitu kan, tanah tetangga diambil gitu. Walaupun hanya 1 meter. 1 meter kegedean ya terlalu kelihatan. Walaupun hanya misalkan 5 cm. Itu akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Dan orang yang bermuka dua, munafik ya. Di depan ngomongnya manis, di belakang mah dia berbuat tidak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu. Makanya antara ucapan ya sama perbuatan itu sama enggak? Kalau sama, fik, itu orang yang solih, orang yang baik. Gitu. Tapi ada juga orang yang mempunyai karakter ucapannya buruk, perbuatannya juga buruk. Tapi ada juga yang ucapannya ditata bagus, tapi perbuatannya fakta di lapangan dia nggak baik. Itu hati-hati loh gitu ya. Perbuatan buruknya tuh ditutup-tutupin gitu supaya kelihatannya di depan tuh manis gitu. Itu jelas ya. Kita nggak bisa ngebedain, tapi kadang-kadang orang udah jelas gitu di depan mata kita, dia udah ngomongnya kacau balau, nggak tertata rapi, emosionalan gitu kan, perbuatannya juga udah kayak gitu kan, udah terlihat gitu. Tapi kita masih cinta aja gitu. Yaitu, maksudnya masih suka gitu. Makanya di hadis Nabi juga kita harus mencintai dan membenci karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Cinta karena Allah itu cintai karena kebaikan dan kesolihannya. Benci karena itu bencilah perbuatan dan kesalahannya gitu. Perbuatan buruknya dan kesalahannya. Supaya kita tidak melakukan itu. Dan supaya kita kalau mencintai karena Allah dan Rasulnya itu, ketika orang itu melakukan kebaikan, amal soleh, kita juga ngikutin gitu. Karena kita cinta gitu loh. Wah, jadi itu ya. Jadi munafik nih, ini akan mendapatkan siksa, makanya hati-hati nih. Ini zaman-zaman mendekati pemilihan nih. Masya Allah ya. Kita harus betul-betul buka mata dan hati kita secara lebar-lebar gitu. Biar kita jangan sampai salah sasaran, karena pertanggungjawabannya berat gitu di akhirat nanti gitu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, pada hari kiamat kelak kalian akan menjumpai seorang yang mukanya sangat buruk. Mereka adalah orang-orang yang berwajah dua. Datang kepada yang pertama dengan wajah, kemudian datang kepada orang lain dengan wajah lain lagi gitu. Jadi
Ya gitu, misalkan ke sini baik, nanti yang lainnya beda lagi gitu kan. Gitulah pokoknya punya wajah dua gitu, munafik gitu. Intinya begitulah. Ini akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Dan yang ketujuh yang akan mendapatkan siksa itu adalah pemimpin yang menutup dirinya dari rakyatnya. Tidak mau menemuinya, hayo siapa nih? Ada gak sih pemimpin yang tidak menutup diri tapi bahkan menemui kalau ada rakyatnya berkeluh kesah gitu? Kalau ada yang menemuinya, wah itu hebat, itu pemimpin luar biasa. Dan pemimpin yang menutup dirinya, tidak mau menemui rakyatnya, tidak mau mendengarkan keluh kesahnya, ini akan mendapatkan siksa nanti di akhirat. Dan orang-orang yang meminta-minta tuh ya, minta-minta kita tuh, apa-apa minta-minta gitu. Padahal dalam hadis Rasulullah, kita seorang muslim dilarang untuk meminta-minta. Bahkan dimotivasi oleh Nabi, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kita dilarang untuk meminta-minta. Karena kalau kita meminta-minta, sementara fisik kita masih kuat gitu kan, kita masih mampu gitu kan, kita bermalas-malasan tapi kita lebih gampang untuk meminta-minta gitu kan. Bahkan meminta-minta itu menjadi profesi pekerjaan kita di dunia gitu. Itu akan mendapatkan siksa di akhirat. Atau dia suka minta-minta padahal dia memiliki gitu. Awas, hati-hati nih teman-teman. Kadang-kadang wah ini udah saudara saya gitu. Ada loh yang kayak gitu loh. Misalkan si adiknya punya kakaknya punya istri gitu. Ketika adik perempuannya main gitu ke rumah kakaknya gitu, dia ngelihat lap bagus banget. Ini lap bagus banget ya buat saya ya. Itu juga minta-minta padahal lap di rumah ada gitu. Awas, itu sepele tapi hati-hati loh teman-teman. Atau misalkan jangan lupa ya kalau misalkan ada ini gitu, mau jalan-jalan jangan lupa saya minta ini minta itu gitu, apa gitu yang oleh-oleh gitu kan. Itu nggak boleh gitu, sama saja itu minta-minta. Ya kita kan nggak tahu orang itu apakah ada untuk memberikan sesuatu yang diinginkan kita gitu kan. Kalau minta doa mah nggak apa-apa. Misalkan mau pergi haji, mau umroh, doain tolong ya, minta doakan saya supaya saya juga berikan kelapangan rezeki gitu. Itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau minta yang sesuatu yang materi, itu akan menyusahkan. Kekhawatiran kan nggak punya uang. Tapi kalau misalkan kita diberikan hadiah, diberikan oleh-oleh, kita nggak boleh menolak. Ada di hadis Bukhari Muslim. Kalau kita diberi ya jangan menolak gitu. Kalau meminta-minta nggak boleh. Sekalipun itu saudara kita gitu. Jangan lupa ya, nanti oleh-oleh ya. Saya pengen beli kurma muda gitu. Tolong ya bawain ya dari Madinah gitu. 2 kilo tapi dianya nggak nitip uang gitu. Wah itu zolim, itu nggak boleh. Itu sama aja kategori minta-minta. Kecuali memang kita nitipin uang nih, beliin ini ya, itu beda ya, bukan minta-minta. Dan wah, orang yang meludah ke arah kiblat. Wah, hati-hati orang yang meludah ke arah kiblat. Waduh, tanpa disadari ya. Makanya kalau mau meludah, hati-hati deh. Sebaiknya kita meludah itu jangan ke arah kiblat. Dan orang yang suka berbohong, ini akan mendapatkan siksa di akhirat. Ya, ini kondisi orang-orang yang berdosa. Dan kondisi orang-orang yang bertakwa. Nah, kondisi orang-orang yang bertakwa itu pada hari itu tidak terpengaruh dengan situasi ketakutan yang melanda seluruh manusia. Jadi orang bertakwa itu nggak ada ngaruh gitu. Jadi orang-orang di sekelilingnya pada ketakutan gitu kan, tapi orang bertakwa nggak ada ngaruh gitu. Bahkan mereka menganggap hari itu sangat pendek gitu, seperti jarak waktu antara zuhur dan asar. Kan sudah saya jelaskan 50.000 tahun di padang mahsyar itu, dan 1 hari di akhirat hitungannya 1.000 tahun. Lah ini orang yang bertakwa itu jaraknya 50.000 tahun itu seperti waktu duhur sampai asar gitu. Orang yang bertakwa ya.
Dan Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 101 sampai 103 bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati apa yang diingini oleh mereka. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang sangat besar pada hari kiamat, dan mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat berkata, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang yang bertakwa itu tidak merasakan huru-hara yang sangat menakutkan di padang mahsyar. Bahkan jarak 50.000 tahun, maksudnya di padang mahsyar itu berkumpul seluruh manusia dari zaman Nabi Adam gitu sampai akhir zaman, itu dikumpulkan di situ, merasakan huru-hara, kepedihan, tidak berlaku buat orang yang bertakwa. Bahkan jarak yang 50.000 tahun yang begitu lamanya bagi orang yang bertakwa itu jaraknya sebentar, dari zuhur sampai asar aja. Subhanallah. Dan hari ketakutan yang sangat dahsyat adalah hari kebangkitan manusia dari kuburnya, dan saat-saat di mahsyar ketika nanti ada orang yang memanggil-manggil pada saat mereka dibangkitkan dari kematiannya. Dan Allah berfirman di dalam Quran surat Yunus ayat 62, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi insya Allah aman kalau orang yang bertakwa. Gak usah khawatir, gak usah bersedih hati, karena ini adalah janji Allah. Orang yang bertakwa itu tidak akan bersedih hati. Orang yang bertakwa itu tidak akan khawatir gitu. Makanya bagaimana sih caranya kita bisa menempuh jalan orang-orang yang bertakwa supaya kita menjadi orang yang beruntung ketika nanti di padang mahsyar. Jadi segini dulu ya yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan pembahasannya tentang syafaat, hisab juga ya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan di live berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.